Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salaman wa salatan ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita doakan penulis kitab dan juga yang menjelaskan wasiat tersebut, yaitu Sayyid Muhammad dan Sayyid Abdul Aziz, dan juga untuk seluruh para saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dizolimi oleh para Zionis di negeri Palestina sana, di mana sampai sekarang belum selesai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyelesaikan musibah ini dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah segera mengangkat orang-orang yang zalim ini dari muka bumi ini, sehingga muka bumi ini segera dalam keadaan adil dan jauh dari orang-orang yang zalim seperti itu. Dan semoga saudara-saudara kita, para mustad'afin yang tidak mampu, lemah di sana, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para mujahidin dianugerahkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga untuk kita semuanya yang ada di sini, seluruh keluarga kita dan seluruh orang yang kita cintai, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu ilmu bagi kita, menganugerahkan ma'rifat bagi kita, menganugerahkan kemampuan bagi kita untuk mengikuti dan semakin mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dapat mencontohkannya dalam kehidupan kita. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kajian yang lalu kita telah membahas sebuah wasiat dari Sayyid Muhammad, yaitu adamu muqabalatil idayati bil idayah, yaitu tidak membalas keburukan dengan keburukan. Nah, ini kalau dari saudara kita sebelah itu masyhur dinisbatkan kepada Nabi Isa, bahwa kalau dipukul pipi kanan serahkan pipi kiri, kan begitu. Tapi maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya di sini adalah al-idayah, di situ berbuat keburukan, kemudian kita tidak membalas keburukan tersebut dengan keburukan juga. Tidak membalas keburukan dengan keburukan. Maka kemarin ditutup dalam wasiat ini bahwa semua hal tersebut secara sepakat diharamkan oleh para ulama ahli tarekat. Dalam dunia tarekat disebutkan bahwa siapa yang mengunggulkan nafsunya, maka ia tidak akan meraih apa-apa. Kemarin kita contohkan tentang muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta itu meninggalkan hawa nafsunya sehingga diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat yang tidak nampak. Niat-niat orang jahat dia bisa nampak. Jadi ini meninggalkan hawa nafsu. Maka tugas ilmu di sini adalah untuk membersihkan diri dari hawa nafsu, melawan hawa nafsu. Maka kalau disakiti, kalau kita ingin membalas menyakitinya itu bukan karena Allah, maka harus diurungkan. Harus diurungkan karena itu nafsu. Maka bagaimana mengenali nafsu dan menjauhkan diri dari nafsu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di wasiat yang setelahnya, yaitu meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ini juga hadisnya masyhur sekali. Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Wala tadkhul fi ma la ya'nika." Aku pun berwasiat agar kamu tidak masuk pada hal-hal yang tidak bermanfaat bagimu. Sayyid Abdul Aziz berkata, sebab termasuk tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Maka wajib bagi orang yang menghendaki keselamatan dalam beragama dan kesempurnaan iman agar tidak terjebur ke dalam perkara yang tidak memberikan manfaat,
baik ucapan maupun perbuatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Sebagian dari tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu hal yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dari riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam periwayatan lainnya juga disebutkan bahwa sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Tuwfiya rajulun faqala rajulun akharu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u." Salah seorang sahabat meninggal dunia. Kemudian sahabat yang lain berkata dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan perkataan tersebut. Apa yang dikatakan? Abasyir bil jannah. Bahagialah kamu dengan sorga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, awala tadri fala'allahu takallama fi ma la ya'nihi au bakhila bima la yanqusuhu. Tidakkah engkau tahu, mungkin saja dia mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat atau pelit dengan sesuatu yang tidak akan mengurangi hartanya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga disebutkan di dalam Arba'in Nawawi. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Penjelasan hadis ini panjang sekali tentang segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita, itu harus kita tinggalkan. Karena itu akan menunjukkan kepada kebaikan Islamnya seseorang atau keislaman seseorang. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika bersabda seperti ini, meninggalkan sesuatu hal yang tidak berguna baginya, ini akan mengantarkan kepada kebaikan. Karena segala sesuatu yang dilakukan adalah yang baik, yang dianjurkan, yang dicontohkan, yang bermanfaat. Sehingga yang tidak bermanfaat akan ditinggalkan. Saya tidak tahu pikiran saudara-saudara kita itu bagaimana. Saudara kita sekarang di sana dibom semuanya, yang lain nonton konser. Itu saya nggak tahu dari mana. Dan itu di semua negara Islam. Di semua negara Islam. 2 hari penyerangan. Guru kami, mursyid kami yang ada di Maroko, di kota Tanjir, nulis status di Facebook dan di Instagram. Beliau mengatakan, ini bagaimana saudara kita di seberang sedang dibom, di sini pesta konser sama. Beberapa waktu setelah itu di Riyadh konser, di Jeddah, sekarang di Jakarta konser. Itu bagaimana? Di mana empatinya? Apakah itu bermanfaat? Tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Nah, sekarang yang tidak bermanfaat itu justru dianggap bermanfaat. Dianggap bermanfaat dari hal-hal yang seperti ini saja. Oleh karena itu, mengenalkan hal-hal yang prinsipil kepada anak-anak kita, adik-adik kita, keluarga kita, itu amat sangat penting sekali. Saya tidak tahu perjuangannya seperti apa. Jika kita dulu mungkin iya, ada tidak di anak-anak kita jiwa jiwa untuk berjihad itu ada tidak? Jangan-jangan tidak ada. Jadi jihadnya itu kalau ada konser di GBK berjihad mereka berangkat. Terus kalau ada bom sembunyi semuanya. Apa itu? Terus di mana? Kita umat Islam mau bangkit dari mana? Mau bangkit dari mana? Sedangkan anak-anak kecil sudah berapa yang terbantai sekarang. Sedangkan kita masih senang-senang saja di sini. Kalau tidak ada nilai itu,
semangat seperti itu di dalam diri kita, naudzubillah. Naudzubillah. Minimal kita mengingkari, minimal kita mendoakan, minimal kita yang mampu membantu. Maka jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan sekarang banyak sekali hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu. Kemudian di sini Rasulullah, ini seorang sahabat meninggal. Kemudian sahabat yang lain di dalam hadis ini mengatakan, "Abasyir bil jannah." Bergembiralah kamu dengan sorga. Artinya sahabat ini yakin bahwa sahabat yang meninggal itu orang baik, meninggal dalam keadaan baik, kemudian masuk sorga. Tapi Rasulullah mengatakan, "Awala tadri, tidakkah kamu tahu?" Bisa jadi dia mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mempending masuknya dia ke surga. Atau apa? Atau pelit dengan sesuatu yang tidak akan mengurangi hartanya. Coba sekarang, yang wajib itu bayar pajak atau bayar zakat? Yang fardu, yang diwajibkan oleh Allah itu, dua-duanya wajib. Karena pajak itu aturan yang diperkenankan oleh syariat. Ya, jadi pemerintah, pemimpin itu boleh membuat aturan yang tidak ada di dalam syariat untuk mengatur jalannya kehidupan. Contohnya, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau ada nggak di masa Rasulullah? Tidak ada. Oh, nggak ada ini di masa Rasulullah, saya nggak mau nurut. Gitu kan? Ditilang, sudah jelas. Atau pakai helm ada tidak di masa Rasulullah? Naik onta pakai helm dulu. Naik kuda pakai helm, tidak ada. Itu aturan dari pemerintah. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Nah, sekarang seolah-olah itu yang wajib itu cuma pajak. Zakat itu tidak wajib. Bahkan kalau ada orang mengeluarkan zakat, kok seolah-olah dia mengeluarkan hartanya bersedekah kepada orang, padahal bukan. Zakat itu hak orang lain yang ada di harta kita, sehingga kemudian Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan hak orang lain tersebut. Itu zakat. Nah, ini harta sesuatu yang tidak mengurangi hartanya, dia malah tahan. Dia malah tahan itu. Dia malah tahan itu. Maka zakat itu harus. Sedekah juga disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini orang yang pelit, sedangkan tidak mengurangi hartanya, itu juga tidak masuk. Rasulullah kira-kira ngomong seperti ini, apa terbesit saja atau wahyu dari Allah? Wahyu kalau Rasulullah. Maka kita sudah mengetahui dalam sejarah, sebelum pengantar dari sejarah yang dibaca Ustadz Hilmi di sini, itu kan di pengantarnya, jangan menilai Rasulullah itu, memandang Rasulullah dengan kacamata manusia seperti kita, bukan. Jadi Rasulullah itu manusia yang beda, tidak pernah tersentuh dengan kesalahan, langsung dibimbing oleh wahyu. Maka ketika mengucapkan seperti ini, Rasulullah itu melihat yang tidak dilihat oleh orang biasa, mendapatkan bimbingan yang tidak dapat dilihat, diterima oleh orang biasa. Maka Rasulullah sedang menceritakan tentang alam yang akan dialami oleh orang yang baru meninggal, bahwa dia akan dihisab oleh Allah karena perkataan yang tidak bermanfaat. Bukan perkataan, bukan status di WA, kan begitu, atau status di Facebook, status di Instagram, history, itu semuanya masuk dalam perkataan yang kita tulis. Ini adalah tentang sesuatu yang tidak bermanfaat, harus dijauhi.